Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kelas 9G, mari kita lanjutkan untuk pembelajaran minggu ini, yaitu hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Kita masuk ke bab yang kedua. Untuk bab yang pertama sudah selesai, kita masuk ke bab yang kedua. Untuk bab yang kedua yaitu kita membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Ya. Bab yang kedua yaitu bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi lengkung yang kita bahas berarti tabung, kerucut, dan bola. Ya, untuk bangun ruang sisi lengkung yang kita bahas di sini adalah masalah tabung, kerucut, dan bola. Untuk bangun ruang sisi datar sudah dibahas pada waktu kelas 8, sehingga sekarang kita lanjutkan yaitu bangun ruang sisi lengkung. Pertama kita bahas masalah tabung. Tabung itu yang seperti apa? Ya. Tabung itu yang seperti apa? Kita lihat gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dan keempat. Ini ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Untuk yang gambar pertama adalah ini bangun ruang. Bangun ruang ini alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, sedangkan sisi tegaknya berupa bidang lengkung. Maka dinamakan bangun ruang sisi lengkung karena mempunyai sisi yang berbentuk bidang lengkung. Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, di mana alas dan tutup ini berbentuk lingkaran itu adalah kongruen alias sama persis antara tutup dan alasnya, ini adalah kongruen. Berarti alas dan tutupnya besarnya sama. Di sini bangun yang A ini adalah alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya berbentuk lingkaran sejajar. Ya, sejajar dan kongruen. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya kalau musim lebaran seperti itu apa untuk wadah roti kongwa apa konwan tenggo atau apa itu ya. Nih. Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, sejajar dan kongruen. Sisi tegaknya berbentuk bidang lengkung. Demikian pula yang B, alas dan tutupnya juga lingkaran, sejajar dan kongruen. Yang C juga alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, sejajar dan kongruen. Untuk yang D, ini yang menjadi masalah, alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya berbentuk lingkaran, sejajar. Tetapi alas dan tutupnya tidak kongruen, alasnya lebih besar daripada tutupnya. Alasnya lebih besar daripada tutupnya. Nah, di sini maka saya tunjukkan mana ini yang disebut tabung. Yang termasuk tabung adalah yang termasuk tabung berarti kalau bangun itu alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, sejajar dan kongruen, kemudian sisi tegaknya
itu berupa bidang lengkung. Itu yang termasuk tabung. Ya, dilihat itu seperti tempat atau wadah roti. Kalau lebaran itu alas dan tutupnya sejajar dan kongruen. Ya, itulah yang disebut tabung. Berarti yang merupakan tabung yang mana ini? Yang merupakan tabung adalah gambar A, B, dan C. Ini ini termasuk tabung. Gambar A, B, dan C ini termasuk tabung. Sedangkan yang D karena alas dan tutupnya tidak sama, besarnya tidak sama, ya, alas dan tutup besar tidak sama, maka yang D itu bukan tabung. Ya, yang merupakan tabung adalah A, B, dan C. Sedangkan yang D bukan tabung. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan tabung itu apa sih? Nah, tabung itu apa? Tabung itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 buah bidang sisi. Satu, yang alasnya satu, tutupnya satu, yang berdiri satu. Berarti dibatasi oleh 3 buah bidang sisi. Yang mana 2 sisi berbentuk lingkaran, satu sebagai alas, satu sebagai tutup. Dan satu lagi berbentuk bidang lengkung sebagai sisi tegaknya. Definisi tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibentuk atau dibatasi oleh 2 buah lingkaran yang sejajar dan kongruen, yang satu sebagai alas, satu sebagai tutup. Dibatasi oleh 2 buah bidang yang berbentuk lingkaran, yang satu sebagai alas, satu sebagai tutup. Ya, terus serta sebuah bidang lengkung, sebagai sisi tegak yang disebut selimut tabung. Ya, berarti dibatasi oleh berapa sisi? Dibatasi oleh 3 sisi. 2 berbentuk lingkaran, satu sebagai alas, satu sebagai tutup, dan sebuah lagi berbentuk bidang lengkung sebagai sisi tegak atau disebut selimut tabung. Ya, atau disebut selimut tabung. Ya, atau disebut selimut tabung. Langsung saja. Tabung sering juga disebut silinder. Ada orang yang mengatakan tabung itu disebut silinder. Ya. Unsur-unsur atau bagian-bagian tabung. Unsur-unsur atau bagian-bagian. Misalkan unsur-unsur kepala. Misalkan unsur kepala itu apa saja? Unsur-unsurnya berarti bagian-bagian dari kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada rambut, ada kuping, dan sebagainya. Itu namanya unsur-unsur. Unsur-unsur atau bagian-bagian itu berarti ya yang membentuk menjadi benda itu apa saja. Itu namanya unsur-unsur atau bagian-bagian. Ini adalah tabung. Saya beri garis-garis supaya kalian tahu di sini titik yang ada di tengah-tengah ini, titik P, ini titik tengah atau titik pusat lingkaran atas, Q titik pusat lingkaran bawah. Kalau saya garis PQ, saya garis P
P ke Q itu namanya garis pusat daripada tabung. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka mempunyai jari-jari, yaitu QC dan QD itu jari-jari lingkaran alas, sedangkan PB, PA itu jari-jari lingkaran tutup. Kemudian DC berarti diameter lingkaran bawah atau alas, AB diameter lingkaran tutup. Nah, di sini untuk tabung tingginya mana? Ini alas, tinggi berarti tegak lurus dengan alas. Tingginya bisa AD, bisa PQ, bisa BC. Ya, tingginya bisa AD, bisa PQ, bisa BC. Tingginya, tinggi tabungnya. Unsur-unsurnya, tabung mempunyai apa saja? Kita lihat tabung yang pertama mempunyai apa saja? Tabung mempunyai 3 bidang sisi. Ya, tabung mempunyai 3 bidang sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran, yang satu sebagai alas, yang satu sebagai tutup. Kemudian 1 buah sisi berbentuk bidang lengkung sebagai sisi tegak atau selimut tabung. Ya. Terus mempunyai apa lagi? Mempunyai titik pusat lingkaran, yaitu titik Q pusat lingkaran alas dan titik P pusat lingkaran tutup. Mempunyai jari-jari, yaitu jari-jari lingkaran alas adalah jari-jari lingkaran alas adalah QC dan QD, ya. QC dan QD itu jari-jari lingkaran alas, sedangkan PB dan PA jari-jari lingkaran tutup. Selain itu, mempunyai apa lagi? Mempunyai garis tinggi, yaitu garis tingginya bisa AD, bisa PQ, bisa BC. Itu garis tingginya. Ya, mempunyai garis tinggi, yaitu bisa AD, bisa PQ, bisa BC, garis tinggi. Terus PQ merupakan sumbu simetri. Ya, PQ ini merupakan garis sumbu. Garis sumbu garis yang letaknya di tengah-tengah. Ya, garis sumbu. PQ ini disebut juga sebagai sumbu simetri pada tabung. Terus mempunyai 2 buah rusuk yang berbentuk lingkaran, yaitu lingkaran alas dan lingkaran tutup. Nah, ini rusuk itu pertemuan antara 2 buah bidang sisi. Maka rusuknya yang pertama 1 berbentuk lingkaran alas, yang kedua berbentuk lingkaran tutup. Ya. Tabung mempunyai 2 buah rusuk, rusuknya berbentuk lingkaran. Itu lingkaran alas dan lingkaran tutup. Itulah unsur-unsur atau bagian-bagian daripada tabung. Selanjutnya, untuk mencari luas sisi tabung atau luas permukaan tabung atau luas tabung. Ada yang mengatakan luas sisi tabung, ada yang mengatakan luas permukaan tabung, ada yang mengatakan luas tabung. Untuk mencari luas sisi tabung, maka harus dibuat dulu jaring-jaring tabung. Ini. Tabung terdiri dari 3 sisi: alas, tutup, bidang lengkung.
Maka luas permukaan tabung berarti luas alas, ditambah luas tutup, ditambah luas selimutnya. Selimutnya berbentuk bidang lengkung. Ya, luas permukaan tabung berarti luas alas, ditambah luas tutup, ditambah luas selimutnya. Maka di sini biar mudah kita mencarinya, maka selimutnya ini saya iris. Saya buka. Nah, selimutnya setelah saya buka, saya iris, saya buka menjadi persegi panjang. Ya, selimutnya menjadi persegi panjang. Panjangnya sama dengan, nah ini, mubengnya ini berapa ini? Berarti panjangnya sama dengan keliling lingkaran alas. Keliling lingkaran berarti 2πr. Kemudian lebarnya sama dengan tinggi tabung, yaitu T. Panjangnya sama dengan keliling lingkaran alas. Lebarnya sama dengan tinggi tabung T. Terus ditambah dengan tutup berbentuk lingkaran, jari-jarinya R. Kemudian alasnya berbentuk lingkaran, jari-jarinya R. Maka dari sini untuk mencari luas permukaan tabung berarti luas lingkaran alas, ditambah luas lingkaran tutup, ditambah luas selimut. Setelah saya buka menjadi persegi panjang. Panjangnya 2πr, tingginya lebarnya T. Nah, luas tutupnya, luas lingkaran, luas tutupnya, luas lingkaran, ya, luas lingkaran, luas tutupnya. Luas tutupnya berarti luas lingkaran πr kuadrat. Kemudian luas alasnya juga lingkaran, berarti πr kuadrat. Ingat kembali, luas lingkaran. Luas tutupnya adalah luas lingkaran, πr kuadrat. Luas alasnya juga luas lingkaran, πr kuadrat. Karena jari-jarinya R. Kemudian luas selimutnya, persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Panjangnya 2πr, lebarnya T. Luas selimutnya berarti panjang lebar 2πr kali T. 2πr T. Luas selimutnya. Luas alasnya πr kuadrat. Luas tutupnya πr kuadrat. Luas selimutnya 2πrt. Dengan demikian tinggal menggabung luas. Ya, kalau luas selimutnya tadi panjang kali lebar, berarti panjangnya 2πr, lebarnya T, berarti 2πrt, luas selimut tabung. Sedangkan luas permukaan tabung, luas sisi tabung atau luas permukaan tabung adalah luas selimut ditambah luas sisi atas, luas lingkaran, ditambah luas sisi alas, luas lingkaran lagi, sama saja dengan luas sisi tegak atau luas selimut ditambah 2 kali luas sisi alas. Berarti luas selimutnya berarti 2πrt ditambah 2πr kuadrat. Ya, 2πrt ditambah 2πr kuadrat. Dengan menggunakan distributif, kemudian kita keluarkan yang sama. 2, ini ada 2 dikeluarkan. P keluar. R, ini R kuadrat dari R kali R. R-nya dikeluarkan 1. Kurung, masih sisa T. Ditambah, masih sisa R. Maka luas sisi tabung berarti 2πr kali T ditambah R. Luas sisi tabung.
Ini rumus luas sisi tabung, berarti 2πr kali T ditambah R. Luas sisi tabung. Kemudian volume tabung. Volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran πr kuadrat kali T. Volume tabung berarti luas alas kali tinggi. Volume tabung berarti luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran. Berarti πr kuadrat kali T, yaitu πr kuadrat T. Volume tabung. Volume tabung πr kuadrat T, luas sisi tabung. Nah, luas sisi tabung 2πr kali T ditambah R. Nah, itu rumus yang berlaku pada tabung. Mari kita lihat contoh-contoh soalnya. Ya, kita lihat contoh-contoh soalnya. Yang pertama, ada tabung jari-jarinya 7 cm. Loh Pak, yang diketahui kok cuma atasnya Pak? Ya, karena alas dan tutup itu kongruen. Kalau jari-jarinya diketahui salah satu, alasnya atau tutupnya, kalau diketahui tutup jari-jari tutup, otomatis jari-jari alas sama dengan jari-jari tutup. Karena alas dan tutup kongruen. Tentukan luas sisi tabung. Yang kedua, tentukan volume tabung. Diketahui jari-jari tabung 7 cm, tinggi tabung 10 cm. Yang ditanyakan luas sisi tabung, yang kedua volume tabung. Jawabnya, luas sisi tabung rumusnya 2πr kali R ditambah T. Tinggal masukkan. Karena jari-jarinya 7, ya, kalau R-nya dapat dibagi 7, menggunakan Pi-nya menggunakan 22/7. Tapi kalau R-nya tidak dapat dibagi 7, berarti Pi-nya pakai 3,14. Karena R-nya 7, berarti Pi-nya pakai 22/7. 2 kali 22/7 kali 7 kali R, 7 ditambah T, 10. Ya, tinggal 7 dibagi 7, habis. Tinggal 22 kali 2, berarti 44. 44 kali 17. 7 tambah 10, 17. 44 kali 17, yaitu 748 cm persegi luas. Cm persegi luas. Volume tabung. Volume tabung berarti πr kuadrat T. Tinggal masukkan 22/7. R kuadrat berarti 7 kali 7 kali 10. 7 dibagi 7 habis, tinggal 22 kali 7 kali 10. Yaitu 1540 cm kubik. Volume satuannya kubik, kalau luas satuannya persegi. Ya. Terus contoh yang kedua, masih tabung. Tabung jari-jarinya diameternya ini 14. Diameternya 14. Berarti jari-jarinya separuhnya. Jari-jarinya berarti 7 cm.
Tentukan luas sisi tabung, tentukan volume tabung. Nah, tabung ini cara meletakkannya gembletak seperti ini. Nah, kalau tabung seperti ini, alasnya mana? Tetap alasnya itu ini, tutupnya ini. Alas dan tutup itu selalu lingkaran yang saling sejajar pada tabung. Berarti ini ada lingkaran alas, ini lingkaran tutup. Tingginya mana? Ajek ini sebagai tinggi. Berarti tabung ini mempunyai jari-jari 7 cm, tingginya 15 cm. Ya. Jari-jarinya 7 cm, tingginya 15 cm. Diketahui jari-jari 7 cm, tingginya 15 cm, tentukan luas sisi tabung, tentukan volume tabung, seperti tadi. Luas sisi tabung 2πr kali R tambah T, tinggal memasukkan. Berarti luas sisi tabungnya 968 cm persegi. Nanti masukkan tadi. Sedangkan volume tabung PR kuadrat T 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 15, yaitu 2310 cm kubik. Ya. Ini masih sangat mudah sekali. Selanjutnya, contoh yang ketiga, masih ajak lagi. Tentukan luas dan volume tabung pada gambar samping. Sekarang, jari-jarinya berapa? Kalau diameternya 20 cm, maka jari-jarinya 10 cm. Tingginya 17 cm. Diketahui jari-jarinya 10 cm, tingginya 17 cm. Luas sisi tabung. Rumusnya 2πr kali R tambah T. R-nya tidak dapat dibagi 7. R-nya tidak dapat dibagi 7, berarti Pi-nya pakai 3,14. Ya, Pi-nya pakai 3,14. 2 kali 3,14 kali 10 kali 10 tambah 17. Ya, 2,8 kali 10 tambah 17 berarti 27. 1695,6 cm persegi. Ya, luas sisi tabung. Volume tabungnya berapa? Volume tabungnya berarti PR kuadrat kali T berarti 3,14 kali 10 kali 10 kali 17. Yaitu 5338 cm kubik. Masih sangat mudah karena yang kita bahas baru tabung diketahui jari-jari dan tinggi. Hanya disuruh untuk mencari luas sisi tabung dan volume tabung. Masih mudah. Soal berikutnya. Ya, sampai di sini dulu saya akhiri, karena nanti kalau terlalu panjang nanti kerepotan kita. Saya akhiri ini, nanti akan saya lanjutkan untuk pembahasan soal-soal tentang tabung. Kita bahas. Ya. Ini soal-soal contohnya, nanti soal-soalnya akan saya bahas untuk video berikutnya ini. Nanti saya kirimkan yaitu video yang pertama ini dan video yang kedua nanti yang membahas soal-soal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.